Racikan Berita 1. Kita akan menyusuri acara ini, nanti acara pokoknya di sini sudah banyak yang nanti akan memberikan kesaksian dan juga memetik hikmah dari kehidupan seorang Rizal Ramli. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, seperti telah kami katakan tadi, ini adalah satu kehormatan bagi para Madinah ya pastinya. Para Madinah ini didirikan oleh Profesor Dr. Nur Faris Majid atau Cak Nur yang memberikan kepada kami ini nilai-nilai yang harus kami pelihara, yaitu nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi Cak Nur mempromosikan Islam yang inklusif, yang dia satu tarikan nafas dengan keindonesiaan dan kemodernan. Oleh karena itu, para Madinah tidak pernah lepas dari perbincangan dan pergulatan kebangsaan kita. Nah, hari ini pastinya ini merupakan satu momen yang penting juga bagi kami karena ada nilai-nilai kebangsaan yang sangat dijunjung sekali oleh Bang Rizal Ramli. Dan ini sangat selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan yang telah diwariskan ya di Universitas Madinah. Yang pastinya banyak sekali warisan pemikiran, ide, dan juga contoh dari keseharian Bapak Dr. Rizal Ramli yang pasti itu akan memberikan inspirasi, terutama bagi kami yang masih muda-muda ini, yang kadang umurnya muda tetapi kehilangan semangat mudanya gitu. Nah ini saya pikir Bang Hariman dan Bapak Ibu sekalian yang nanti hadir di sini, saya pikir itu akan menyuntikkan semangat semangat untuk setia pada nilai untuk menjaga keindonesiaan kita. Baik. Selanjutnya saya ingin menyetir sedikit seputar Bapak Dr. Rizal Ramli yang pasti ini adalah salah satu tokoh yang menjadi top of mind dari bangsa kita ya ketika kita bicara tentang bagaimana menyuarakan ide-ide kebangsaan secara terbuka gitu ya. Karena banyak sekali sebenarnya para intelektual di kampus, di ruang-ruang diskusi yang selesai di ruangan saja, gitu. Tapi Bang Rizal kemudian menyodorkan ide-idenya itu ke ruang publik dan tidak semua bisa melakukan ini. Dan saya pikir salah satu jasa terbesar dari Bang Rizal Ramli adalah ini karena konteksnya para Madinah agak-agak keislaman ya Bapak Ibu. Itu menggugurkan salah satu kewajiban kifayah kita. Jadi fardu kifayah dalam Al-Quran disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi selayaknya kata Allah itu harus ada sebagian dari kalian. Jadi sebagian, tidak semua memang. Sebagian dari kalian yang menyuarakan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan persis itu yang dilakukan oleh Bapak Dr. Rizal Ramli yang artinya itu menggugurkan kewajiban kifayah, kewajiban kolektif kita. Dan itu menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat, kehidupan peradaban, yaitu bahwa di satu masyarakat itu harus ada penyeimbang. Penguasa nggak boleh berjalan sendiri ya, harus ada penyeimbang sehingga kemudian masyarakat itu menjadi harmoni dan terjaga betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai dalam konteks Indonesia. Janji-janji kemerdekaan itu bukan hanya tertulis tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk
acara akan dikawal langsung oleh Mas Dipo ya. Akan dikawal langsung oleh Mas Dipo. Sekali lagi selamat berdiskusi, selamat mendapatkan inspirasi pada acara ini. Bila ada hal-hal kekurangan dari kami, mohon maaf. Semoga kita semua terjaga untuk setia pada nilai-nilai kebangsaan yang selalu kita coba wujudkan dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya singkat aja. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bung Herdi, Mas Arif, dan penulis semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Tunggu di. Nah. Kita singkat aja. Jadi buat kami sekeluarga, Rizal Ramli itu pahlawan, idola, dan benar-benar teladan untuk kita semua. Seorang yatim piatu, seorang aktivis yang dipenjara di zaman Soeharto, seorang intelektual yang berpikir jernih, dan seorang teknokrat yang selalu berjuang dan selalu konsisten. Ketika kita anak-anak masih kecil, saya sama kakak saya, kita suka nanya, ini Bapak ngapain sih ngurusin ini? Ngapain sih ngurusin itu? Ngapain sih berantem di sini? Ngapain berantem di situ? Ini semua diajak berantem kayaknya, Bapak. Kok doyan banget nih orang berantem? Udah hampir ketangkep lagi berapa kali. Ya kan? Ini orang benar-benar gila gitu pas kita. Tapi seiring dengan waktu kita mulai ngerti bahwa Bapak benar-benar mengajarkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bergerak meski takut. Bapak mengajarkan kita bahwa kritik bukan pengkhianatan, kritik adalah bentuk cinta tertinggi kepada bangsa. Karena hanya mereka yang benar, dia bilang, karena hanya mereka yang benar-benar peduli berkata, kita bisa lebih baik, rakyat bisa lebih baik. Buat kita, anak-anak, Bapak nggak sempurna. Tapi jujur, Bapak tidak pernah mengkhianati rakyat, dan Bapak berani. Buat kita sekeluarga, tidak ada orang yang lebih berani daripada di sana. Ketika baru menikah, saya dan istri saya sekeluarga makan sama kakak saya. Saya pas itu baru dapat promosi kerjaan di bank. Ya, kakak saya juga baru dapat sesuatu, istri saya mau wisuda. Tapi pas kita cerita, istri saya nanya, Bapak kayak nggak bangga ya? Kita mau mencapai itu. Setelah dia cerita, akhirnya kita tanya, Bapak bilang, tidak penting seberapa tinggi pencapaianmu. Sukses itu adalah ketika pekerjaanmu dan waktumu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Hari ini harapannya bukan hanya kita berkumpul, tapi insya Allah kita bisa memberikan keberaniannya, konsistennya, dan cita-cita untuk rakyat Indonesia yang lebih kaya dari itu. Mungkin sekian dari saya langsung singkat aja ke pembicara utama dan berani juga. Tepuk tangan semua untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini apa ya, Herdi inilah Herdi yang terus mengatakan kita akan ada acara dan ternyata saya kira ini diselenggarakan sepenuhnya oleh para pimpinan, ternyata ini oleh Herdi dan Dr. Subti. Agung juga saya gitu. Jadi tetap begini. Saat sekarang ini hampir semua kegiatan-kegiatan itu jarang saya lihat dilakukan dari awal oleh orang kita gitu. Lalu sponsor kayak gini kayak gitu. Dan biasanya kalau siapa yang bisa dapat sponsor gede, kalau dikabungi, wah ini hebat gitu. Ya, justru lihat ini baru ini hebat gitu.
Jadi saya senang betul saya. Karena ini mengenai saudara kita bisa habis saya juga tidak surprise lihat ada hilal, ada dan yang lain mana ada intervensi. Yusman sakit, ya kan? Eri belum pulang. Indro susah dia, karena kalau kita bicara tahun-tahun itu ya, saya baru pulang penjara itu tahun 76 akhir, tahun 77 saya kira tua umur banyak ya tadi saya nggak tahu itu ada perempuan yang sudah itu ada Yusman, ada Rizal, ada Hilal kali Iqbal sama Hilalnya agak miring-miring sedikit nih waktu itu gue. Jadi mungkin turunan ada yang Negoro waktu itu almarhum mereka nih ikut-ikut dagang. Tapi nggak tahu sih, mungkin saya salah. Tapi Ramses ya udah itulah yang bolak-balik nanti ada yang seniornya buat Afdal sama Komarudin. Itu yang saya kira yang Bro Sandre itu kepala ingkarnya itu. Jadi mereka satu hari datang, itu saya baru keluar penjara 78 itu saya menjadi dokter. Mereka bilang, Bang, kita mau abang datang memperingati 15 Januari 78 di ITB. Saya bilang gini, lu kalau waktu itu Soeharto baru menggerakkan DPRD untuk meminta dia diangkat lagi menjadi presidennya ketiga kalinya, saya kira itu. Jadi saya bilang gini, gua mau datang kalau kalian berani bikin statement menolak Soeharto jadi presiden. Jadi, waktu mereka datang, udah ada bang katanya. Jadi saya sebenarnya tahu risiko. Jadi tadi kata-kata kamu juga benar. Berani itu bukan karena nggak tahu takut. Saya takut. Dia dua kali saya takut. Artinya, tapi saya beraniin diri gitu. Ini juga sedikit saya takut, tapi udah janji ya datang aja lah, mati-mati lah kira-kira gitu. Jadi, yang kedua itu waktu bulan Desember, ini aja nerangin soal takut ini. Desember saya baru ketua dewan. Desember tanggal 26 itu kita demo ke Cendana. Bukan ke Binagraha sebenarnya. Atau Jumat saya ingat. Jadi untung nggak ada Pak Harto. Wah main bola kita bilang, saya udah senang nih, wah aman. Kita cuma 8 dewan waktu itu. ITB waktu itu si Muslim takut, Tombol. Tapi buat sama kemarin datang. Dia itu IPB ada gitu. Jadi, wah bagus juga nih nggak ada. Jadi kita langsung bisa pulang. Waktu kita ke Cendana. Nah, situ juga, waduh ini kurang ajar nih teman-teman nih. Jadi gimana? Ya serbu aja sudah, serbu gitu loh. Jadi saya takut tapi ya kalau udah gitu saya nggak ada mundurnya. Maju aja lah. Udah itu sampai Cendana juga gitu. Aduh, saya pikir saya mobil aja biar kalau ada apa-apa biar teman-teman gue aja digebukin gitu loh. Jadi asli bukan saya berani. Waktu saya dikritik suruh maju. Pendek cerita, akhirnya ketemu sama Pas Pampres itu kolonel dasar. Jadi Pas Pampres sama kolonel terus dia bilang, Ariman, kalian kalau ketemu presiden itu mesti pakai surat. Akhirnya saya bikin surat. Mana kertas bikin surat lah? Kalau kasih Pak Harto dah, kita pulang. Tahu itulah siap klasik tuh. Tahu pulang itu tanggal 28 itu saya dipanggil, katanya diterima Pak Harto. Itu tahun 73 itu. Ini cuma bilang bahwa ini kembali lagi kayak hari itu ya, gitu. Ini tuh, jadi, karena alam mulai ya, di aula itu, rektor datang, ke sana kan. Terus, datanglah Komarudin, dari Ahmadi, saya kira nggak usah tahu itu cerita. Mat, ini udah konsepnya gitu loh. Gue bilang bener loh. Aduh. Gue pikir cari selamat dulu. Gue langsung bilang, saya ini saudara-saudara, kan saya mesti pidato kan. Ini setelah saya pidato ini saya mesti pulang karena saya masih udah praktek di puskesmas gitu. Padahal saya tak. Jadi bener. Ya. Jadi pulanglah saya. Jadi tapi waktu itu Rahman Toleng sempat pidato. Sahabatnya pidato. Kalau Rahman almarhum bilang, kira
Soeharto, report baru ini diangkat oleh mahasiswa dan bisa dijatuhkan oleh mahasiswa. Itu toleng. Kok cocok nih dia bilang. Nah, Profesor Elsa Bana cuma bicara, itu hati-hati, jangan sampai dua pelanduk berkelahi. Biasalah kalau profesor kan. Ya. Jadi, nanti setelah pulang itu, nanti kalau nenek cerita tuh, saya tuh dihubungin tanggal 18 oleh dari 5 kepala bakin, Pak Yoga nggak ada, kalau semua waktunya sama itu stafnya kata, Pak Iman ada apa di Bandung itu gitu. Saya cerita apa adanya. Hingga tanggal 20 Januari terjadilah penindakan, saya lagi di rumah, datang teman, ada penangkapan, baru kita mau tanya siapa penangkap, sudah di luar tuh udah Kopassus gitu. Ini ditangkap juga hari itu. Dibawa ke Kodam, saya bilang, ya itu asik masukan gitu. Gue bilang, karena kesel dari ketemu lama ini, coba tanya dulu, di sana siapa tuh? Oh, Hariman udah clear, suruh pulang. Dadah, saya gitu tuh. Jadi, tadi saya mau ceritakan tadi, bagi saya hidup ini, itu yang saya kagumi pada Rizal ini, dengan segala macam. Walaupun tadi kata anaknya tadi, keberanian dan loyalitas. Loyalitas di sini kalau kita baca tadi istilahnya mana Mbak Henry tadi ini, kalau di istilah baru ini, kalau tadi kita lebih demokratis, jadi tadi apa istilah itu inklusif. Kalau ini dulu kita bilang loyal itu setia, jadi sekarang ini konsisten gitu. Intinya itu, jadi kita mesti setia sama keluarga kita, setia sama cita-cita kita, setia sama temuan kita. Jadi inilah yang saya kira yang sekarang itu dibangga-banggakan anak muda itu, yang one piece itu. One piece itu, you have to believe in your dream gitu. Percaya sama mimpi kamu. Jadi, kalau kita belum kecapean mimpi itu terus aja. Tapi jangan banyak mimpi, jadi kacau gitu. Jadi kalau saya itu, makanya saya bilang, saya mimpi saya itu jadi dokter. Ya, sampai sekarang dokter yang benar itu nggak sampai. Jadi hidup saya dikacau terus. Belum sampai mimpi saya. Saya itu, bayangkan saya waktu saya pilih dokter itu, saya diterima di ITB 3 hari. Ini cuma pernah masih Andi. Saksi hidup tuh Andi, cambuk, Pak Harto. Dan waktu itu Cina-Cina kita di skor setahun sama mereka nih. Jadi saya pikir jadi dokter ibu gitu. Tapi ternyata ya sampai sekarang jadi dokter tapi nggak pernah praktek. Jadi kalau saya ketemu teman saya, lu hebat lu, dia lu yang hebat, Pak. Enggak, lu yang hebat gitu loh. Karena mereka praktek bener gitu. Karena itu ya kalau kita lihat ya, apa yang kita bicarakan mengenai Rizal Ramli hari ini sudah mengenai itulah. Mengingatkan kembali kepada anak-anak muda bahwa kamu mesti punya mimpi. Kalau sekarang anak muda sekarang mimpinya jelek, termasuk anak saya, aku mau jadi menteri, aku mau jadi presiden. Mati gua, siapa yang ngajarin lu mau jadi gituan? Heran gua. Kita kan mau jadi sesuatu yang berguna tadi dikatakan tadi. Tapi bahasa itu nggak keluar lagi di antara pergaulan kita ini. Kalau cek anak-anak muda sekarang, cek cucu-cucu kita nggak keluar lagi. Ngabdi, berkorban untuk orang, nggak ada tuh. Jadi saya juga makin hari makin kesepian karena gitu. Ketemu berusaha dikit-dikit ngomong politik terus. Dalam hati gua, udahlah politik itu gua tanya Pak Mahfud kan kalau datang saya lagi 2 Agustus dia ngomong Madura. Terus dia pulang saya tanya, Gus dia ngomong apa? Dia bilang, Syahrim itu musuh, Gus. Enggak, itu saudara gua, kata Gus. Gue ingat itu. Jadi, itulah kayak orang kayak Gus Dur itu sangat itu apa ya? Ya, apa ya? Dia kenal ini orang ya, kedua kenal dari dulu ya. Kita di mana bisa, ya, enggak apa-apa. Jadi, dan saya sebenarnya pendek ini saya cerita panjangnya hanya untuk ceritakan hilang nih tadi. The dream anak muda. Jadi kalau sekarang ketemu orang, gue mau jadi, ini tadi udah ada yang bilang, Purbaya ini bisa jadi wakil presiden. Tanya dulu dia, jangan-jangan dia nggak mau jadi gitu, saya nggak Purbaya gitu loh. Tapi ini kita selalu, datang Purbaya itu, kalau punya nama dikit, masih jumlah itu lagi nih, Kamu masih punya mimpi juga, Jo, walaupun udah tua. Ya, kalau udah kecapean juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan lepaskan mimpi kita itu. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya tujuan hidup, saya kira kita akan nanti percayalah nggak guna umur panjang. Karena kita akan kacau. Jadi kayak anak-anak lagi. Jadi saya nggak akan ulang-ulang karena saya udah tanya ya. Paling gampang nanya sama ChatGPT ya. Jadi bilang kalau dia bilang hari ini kita tidak mengenal
Kita tidak hanya mengenal soal ekonomi, tapi juga soal intelektual publik yang berani menyuarakan kebenaran. Bahkan ketika soal itu menghadapi badai, jadi konsisten dia. Jadi Rizal bukan hanya pemilik ekonomi, dia udah centang belajar moral, idealisme mahasiswa dan nasionalisme kreatif. Jadi apalagi kan? Itu latar belakangnya. Ekonomi tanpa keberpihakan hanya angka di pendirian rakyat. Ini sebenarnya adalah saya kira diadili oleh ini gitu. Waktu kita diadili oleh Pak itu adalah ada petisi 24 Oktober. Kenapa 24 Oktober? Karena lebarannya 28 Oktober. Jadi kita nggak bisa bikin acara ini tanggal 28 waktu tahun ini itu. Jadi bikin 24 Oktober. Makanya sial kali. Kalau dibacakan tanggal 28 nggak masuk penjara gua gitu, menang kayak gitu. Nah, jadi 24 Oktober di situ kita bilang pembangunan itu tidak hanya mengejar pertumbuhan semata. Karena diulang-ulang. Yang terjadi hampir 50 tahun lalu. Pertumbuhan itu mengejar mengurangi kemiskinan, pemerataan, keadilan. Itu seperti di Oktober. Karena kalau kita ingat itu udah kayak Al-Quran lama tadi. Orang nggak ingat. Sekarang ada inklusif, ada apa, ada apa. Kalau kalian sekarang juga ada. Kita lihat, karena saya nggak ngerti. Yang menurut saya gini. Ya, saya bilang tadi tidak punya mimpi tadi, termasuk juga. Jangan-jangan presiden kita ini punya mimpi gitu loh. Mimpi jadi presiden atau jadi presiden. Ini juga soal lain lagi jadinya gitu loh. Kita nggak ada mimpi. Karena dia yang gerakan kita semua gitu loh. Dia lah panutan. Jadi, saya pernah tanya Pak Ali Yafi almarhum, Pak Yafi, gimana sih? Pak Ali Yafi bilang, kalau Hariman mesti ada satu orang, kalau contoh gampangnya dia bilang, siapa? Lupa gue. Presiden bilang, Ahmadinejad. Dia itu nggak berbuat apa-apa, tapi dia menunjukkan tadi dia orang baik, dia orang sederhana, jadi rakyatnya itu dingin gitu. Ya kan presiden kita orang baik, orang sederhana, kita kerja aja gitu loh. Pas orang kita jadi semua komentarin gitu. Rumah ijazahnya pun diusut terus sekarang. Ini bos kita juga itu komandan perang ya. Jadi saya kira jangan bertanya-tanya. Jadi bagi saya, kalau kita bicara Rizal Ramli ini, beliau Bapak itu almarhum juga punya cita-cita yang walaupun dia kecapean dia kejar, dia percaya itu. Jadi saya kalau ketemu saya selalu bilang, itu selalu senang benar ngomong itu. SBY beginilah, semua presiden gak benar di mata Rizal. Cocok sama saya itu. Cocok. Gak ada yang benar. Jadi kalau siapa yang benar, paling yang benar satu. Nah ini si Hilal ini suka ini juga terus kalau Gus Dur itu ngomong Hilal cerita katanya si Rizal Ramli terus katanya waktu dengar orang Arab ngomong di sana nggak ngerti dia amin pasti itu orang ngomong biasa ini PKI sama gue bilang brengsek Rizal karena saya itu kalau pagi sama Gus Dur itu orang takut terus kita bercanda aja enggak gitu. Jadi ceritanya gitu lah. Jadi Pak Mahfud juga ada di situ juga kan juga. Kalau siwak lihat kita langsung lari dia. Waduh si Ariman kita. Pasti jelek-jelekin gua melulu kan. Jadi itu aja dari saya. Jadi saya kira luar biasa Bang Hariman. Mungkin di antara pembicara saya baca sedikit quote dari almarhum Rizal Ramli, beberapa yang dia tulis atau dia quote di Twitter. Ini di dialog kebangsaan di 2016, dia bilang kita butuh nasionalisme kreatif, bukan nasionalisme romantis atau historis. Nasionalisme yang produktif untuk menjadikan Indonesia bangsa pemenang di dunia. Mungkin selanjutnya yang juga sangat nasionalis, kita undang Prof. Mahfud untuk berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hariman yang paling senior, paling senior menurut saya kalau aktivis
kemudian para hadirin sekalian ada Mas Hilal dan Hatta, ada Mas Adi dan yang lain-lain semuanya. Karena banyak sekali itu yang terdaftar bicara, saya kira singkat saja ini testimoni. Saya kenal Mas Rizal itu kalau namanya sebenarnya udah lama. Seperti halnya saya kenal nama Mas Hariman itu sejak pelajar malahan saya sudah kenal nama ini. Mas Rizal sejak saya masuk perguruan tinggi, aktivis 78, Mas Rizal itu saya baru masuk saja ke perguruan tinggi lalu kenal beberapa nama gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat perjalanan hidup Mas Rizal Ramli, rasanya kita kehilangan sumber energi yang bisa mendorong kita untuk terus menjaga Indonesia ini menuju arahnya yang tepat. Karena selama saya kenal Mas Rizal itu semangatnya tidak pernah turun untuk selalu menjaga Indonesia, menjaga kejujuran, menjaga kelurusan para pemimpin gitu. Beliau orang yang menurut saya paling berani, tidak pernah takut gitu. Nah mungkin saya sama dengan Mas Rizal, tidak pernah takut kepada siapapun. Tetapi lelah juga. Lelahnya itu sekarang itu orang tidak ditakuti, semakin tidak peduli. Coba sekarang ini ada tadi Mas Indro Cahyono gitu, katanya nggak hadir di sini karena apa? Ada. Sahabat Mas, saya kenal juga udah lama Mas Indro Cahyono, ketika zaman awal-awal pemerintahan Gus Dur bersama Mas Hilal gitu. Jadi saya dengar putranya ini terus diproses pengadilan karena demo, dan itu tidak diumumkan ke publik ya, nggak ada yang tahu. Dulu itu polisi itu kalau memproses orang itu selalu terbuka akses untuk diberitakan. Sekarang diproses secara diam-diam, sehingga protes-protes gitu itu akan bisa sulit muncul. Dan kalau ada Mas Rizal yang seperti ini pasti berteriak. Masa ada proses pengadilan begitu? Sama kasus pagar laut juga. Ini yang ramai sejak bulan Agustus sampai beberapa bulan kemudian. Itu kan kata jaksa ini korupsi, kata polisi bukan, terus bolak-balik gitu. Tidak ada kabarnya. Sekarang tiba-tiba sudah diadili di Banten, Pengadilan Negeri Banten. Kita tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada berita pengadilan kasus pagar laut di Banten. Tersangkanya cuma 4 orang kecil. 1 Arsin, Lurah Kohot. Padahal penjarahan laut ini mencapai 16 desa. Sedangkan dia hanya 1 kepala desa. Masa yang tersangka 1 meliputi 6 kecamatan. Lalu sekretaris desa ditambah orang yang dianggap mafia tanah kecil-kecilan gitu. Nah itu kita nggak dengar, sehingga semua yang ramai-ramai dulu seakan-akan bisa hilang dengan cara itu. Mahasiswa sekarang sudah tidak seperti zaman Mas Rizal Ramli, zaman kita dulu ya, bisa berorganisasi dengan bebas, pendapat dengan bebas. Sekarang dipecah. Kalau ada satu yang kritis, dibuat tandingan agar bertengkar di antara mereka sendiri. Sekarang ini kalau ada gerakan-gerakan besar itu tidak melalui rencana-rencana rapat-rapat kayak dulu. Sekarang ini organik saja sebenarnya. Lalu tiba-tiba membesar itu karena rakyat tidak marah, lalu membesar secara luar biasa tanpa satu rencana-rencana yang seperti dulu, dirapatkan di sana, dirapatkan di sini. Gitu. Sekarang enggak, harus organik, dan kadang-kala itu betul juga ditumpangi mungkin. Nah, saudara sekalian, dan sebab itu kita ini perlu mencetak, memperbanyak orang yang seperti Rizal Ramli, agar kita ini yang ya ada beberapa di sini, tapi masih terlalu kesepian. Banyak sekarang orang yang takut, banyak orang yang dibungkam sekarang ini. Coba apa-apa yang sekarang muncul sebagai isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa dulu kan sudah diteriakin oleh Mas Rizal Ramli.
Dulu hanya Mas Rizal Ramli atau Mas Rizal Ramli sebagian kecil dari yang berteriak itu sudah beberapa tahun kemudian meledak seperti sekarang. Ya karena dulu sudah diingatkan tapi tidak mau juga gitu. Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya. Nah, kalau teorinya itu kan demokrasi prosedural, demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Mas Rizal sudah mengatakan demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Itu dulu diskusi saya dengan Mas Rizal Ramli di PP Muhammadiyah. Jadi Anda mau buat kejahatan gitu, kan tidak boleh melakukan kejahatan. Dibuat aja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu. Agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu diberi pintu oleh DPR. Melalui pasal-pasal tertentu kamu boleh melakukan ini. Bahkan pasal-pasal undang-undang itu bisa dibayar. Saya pesan pasal ini ya, agar nanti saya bisa memakai ini untuk kolusi atau menggarong kekayaan Republik di sana dan sebagainya. Itu dulu Mas Rizal bicara demokrasi kriminal dan banyak hal lagi. Istilah pepeng, penguasa dan penguasa merangkap pengusaha. Itulah oligarki yang kita ramai sekarang. Itu Mas Rizal dulu bicara pepeng. Negara ini diatur oleh pepeng, makanya tidak pernah beres. Siapa tuh pepeng? Penguasa yang merangkap pengusaha. Tidak pernah beres. Dan Mas Rizal juga yang berani berteriak ketika ada di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di tubuh pemerintahan itu sendiri. Nah itulah sekarang kita kurang orang seperti itu. Dan di dalam sekarang pada diam, pada takut gitu untuk menyatakan bahwa seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini, tidak ada sekarang. Nah itulah Mas Rizal Ramli yang kita kenal. Dan di dalam buku ini saya menulis Mas Rizal itu bukan lawan politik, karena dulu kan pernah orang menyebut itu Rizal Ramli itu lawan politiknya Pak Mahfud, karena saya pernah berpolemik tentang satu hal itu lawan politik. Saya bilang enggak pernah saya jadi lawan politiknya Mas Rizal, karena seperti kata Mas Dipo tadi, bagi Mas Rizal kritik itu penting kan gitu kan, sehingga saya kritik dia kritik saya, sudah itu ngajak minum kopi sering ke rumahnya tuh minum kopi Mas Rizal Ramli ngajak. Maka apa sarapan pagi bersama Mas Hilal yuk hotel sana gitu, apa gitu. Sering sekali. Jadi itu pesan saya dan kenangan saya tentang Mas Rizal, karena masih banyak yang akan bicara, saya sampai segini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud. Benar banget, Bapak itu tidak baperan sih ketika berantem sama Prof. Mahfud. Mungkin dengan teman-teman yang lain, pasti teman dekat pasti pernah berantem. Justru kalau pernah berantem itu artinya dekat. Jadi alhamdulillah sekali. Mungkin satu quote lagi dari Bapak, kita harus ubah demokrasi kriminal. Kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Oligarki yang punya uang tidak boleh menentukan masa depan bangsa. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih ke Bupati Lahat yang juga aktivis, Bapak Bursa Zarlubi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sisi lain dari yang diceritakan Bang Ariman, Pak Mahfud. Saya ini generasi yang beruntung. Kenapa beruntung? Sahabat saya berlapis-lapis. Orang rumah nikah waktu saya dulu tahun 89 itu berhasil menghimpun semua tokoh. Dari tokoh 45, 66, 70, 80 sampai sekarang. Tapi urusannya berubah namanya PGK yang sekarang. Jadi saya kenal semua tokoh-tokoh, tapi Bang Hatta itu. Saya ketemu di rumah Bang Ali Sadikin. Juga petisi. Akibat saya ikut kongres HMI di Padang, keluar Tempo, Bursa ini anggota petisi 50. Suara ambruk tahun 90. Itu nggak apa-apa. Tadi kan bagian dari kita berjuang.
Nah, saya dengan Bang Riman juga cukup lama. Bang Rizal 93 awal waktu dia di Kartika Chandra. Itu ada Ariman, ada Laksamana, itu nih tambah. Kemudian saya masih ingat sekretarisnya Adinda Una waktu itu. Sebelum dulu. Saya panggil masih saudara teman saya di Lampung, orang Lampung. Jadi saya kenal dekat sama Bang Rizal. Saya sering diskusi sana dan sering juga diskusi di Humanika Dinda. Nah, Humanika itu ya isinya ya Bang Ariman, Bang Ilda udah jadi orang loh. Ini Bang Sayyidi Asatri, ini Pak Indro Cahyono, Heri Ahmadi, ini pemberontak semua. Tapi udah ada yang sadar sekarang. Nah, saya dan Bang Rizal lama sekali. Dan memang saya banyak kenal juga pikir-pikir ekonomi dia yang cocok sama saya. Pertama, kalau dia sudah ngomong keadilan tuh perasaannya kuat, menggebu-gebu. Saya juga, karena yang belum selesai kita ini, ya, soal keadilan Pak Mahfud. Ya. Saya jadi bupati, saya menduduki kelapa sawit yang nggak ada hadir 30 tahun. Saya mengatakan, inilah semerawutnya negeri ini. Ada 30 tahun kebun kelapa sawit ribuan hektar nggak punya HGU. Habis hasilnya kan, saya bilang ini untuk negara. Kamu silakan mungkin silakan saya tanggung jawab. Kemudian mati. Ada aparat masuknya sudah kita hadapi. Saya ingin jadi bupati kayak gitu Pak mati. Tapi pusat tidak bergeming membela rakyat seperti ini. Akibat 30 tahun Pak Mahfud ya, kemiskinan di mana-mana, tanahnya dirampas oleh senawannya para konglomerasi. Nah, saya nggak ada pengalaman saya sebagai aktivis, saya ini banyak guru, Bang Hariman, Bang Rizal, masih Cil, ya, kadang-kadang on off dengan Bang Cil ini. Raman Toleng itu sering betul saya ketemu sama Raman Toleng. Awal Jumhur lagi. Kita bertemu di Humanika, Raman Toleng, Indro Cahyono dan sebagainya. Nah jadi saya paling beruntung dari orang-orang yang generasi yang lain. Saya ketemu Pak Sumitro Bang di Humanika Bang, Jenderal Sumitro. Saya ketemu oleh Sadikin. Ketemu ke-66 ada Eki, ada Bang Fahmi Idil dan seterusnya. 70 ya Bang Ariman lah komandannya. Ada Bang Rizal tahun 77, sahabat Zaram Heri Ahmad Indro. Sampai sekarang kita masih diskusi dengan. Nah memang kita juga nggak bisa Bang Ariman ya berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan kita masalah itu kita paksa semua anak kita. Anak saya juga kayak gitu semua Pak. Bahkan gak ada mimpi. Kalau anak abang masih ada mimpi presiden, anak saya gak ada mimpi. Begitu dapat master, dia ngajar. Begitu dia dapat master, dia mau bekerja, jadi pegawai. Kalau kita ini kan bukan pegawai Bang, ingin jadi pemimpin. Satu ketika ditanya sama anak saya masih kecil, Ibu, Bapak itu apa kerjaannya? Benar Pak? Aktivis. Apa itu aktivis kerjaannya? Lucu-lucu anak-anak kecil dulu. Dan itu juga syarat saya waktu dulu menyangkali dengan istri saya Bang. Apa? Jadi lucu, aktivis juga banyak gembel. Kan gak ada kerjaan gak jelas. Mungkin gak ada. Dan mau kawin tanya sama calon mertua, apa modal ini calon menantu tuh, kerjanya apa? Kata istri saya, aktivis. Saya sarankan diri saya cuma banyak harta saya teman. Bilang nama orang tuamu kalau mau menikah sama saya. Apa aktivis? Pokoknya aktivis itu orang yang setiap detik mikirin negara dan bangsa ini. Coba bagaimana? Mikir masa depan realisasi dapat keadilan dan kesejahteraan. Lama 1 tahun baru diputusin oleh mertua Bang. Iya. Jadi saya ketika saya udah nikah nih, akhirnya dapat gaji saya. Pak, kalau pintu jam 2 malam. Ya, bangunlah itu, asetnya datang ke dia. Dia bilang gitu. Karena saya bilang teman saya, harta saya itu kan teman saya, asetnya. Ya jam 2 malam ketok. Ya bangun, asetnya datang katanya. Itu aktivis. Bang Hariman, Bang Rizal, Pak Mahfud, aktivis Pak Mahfud. Nah, cuman gini, kelebihan Bang Rizal
hebat, dia dapat doktor. Aku Bang Riman sih gini aja, dia dokter nggak praktek. Aku nggak jelas ilmu aku. Nah, belajar dari Bang Rizal udah berikut aku ngoceh. Dapat Bang Riman ngoceh, keberanian Bang Riman lah. Ketemu Indro ngompor-ngompor mulu. Bang Hatta juga ilmu-ilmu tentang undang-undang 45. Ini filsafatnya Sayuti Asatri. Jadi itulah ilmu saya. Jadi saya menggabungkan, ketemu Jumhur mulai ngompor-ngompor lagi. Jadi banyak. Jadi menurut saya singkat saja. Saya ingin ide semangat bangsa ini turun di anak-anak muda, yaitu pertama, jangan tidak kuliah seperti kami. Kuliah yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Bila perlu sampai doktornya 3, doktor, dan profesor. Nah. Ada ijazahnya. Nah, itu tugas Mas Indro ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda sini yang di sekitar 20-30 dapat mengambil hikmah dan memetik perjuangan Bang Zal, juga Bang Riman tadi. Saya itu banyak kagum sama orang, Bang Riman, Bang Zal, pengagum saya semua. Saya yang kagum ini. Ibu Endi Satri ini diskusi pasti saya undang. Ekonit Indek, yang oposisi saya undang dulu Bang. Selalu. Nggak oposisi nggak pernah saya undang. Karena kalau nggak oposisi menurut saya nggak membuat saya pintar. Jadi membuat saya pintar karena pikirannya oposisi itu. Kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Abang. Jadi semangat kita. Moga-moga bupati-bupati tempat lain juga bisa seperti Abang ya. Semangat untuk perjuangan rakyatnya. Mungkin satu quote lagi. Bahaya penguasa yang merangkap penguasa. Pengusaha yang merangkap penguasa. Peng-peng. Di mana penguasa itu juga pengusaha yang menjalankan dua fungsi. Itu bahaya karena mudah disogok dan konflik kepentingan. Mungkin untuk selanjutnya saya panggil Mbak Bibit. Bu Bibit. Oh belum ya, oke. Oh ini kita ke ini Pak Indo, aktivis tahun 7778, sekeluarga benar-benar berjuang semua, masih ditahan. Lagi silakan. Indo. Terima kasih, ini waktunya untuk mengenang Rizal Ramli, jadi tokoh yang saya kira kita nggak bisa lupakan ya. Ketika dia mengklaim aktivis, dia nggak berhenti ya untuk berjuang, itu nggak berhenti dimanapun. Jadi itu udah saya kenal waktu dia menjadi mahasiswa dulu. Jadi begitu masuk ITB sama satu angkatan itu begitu. Jadi dia ingin negeri ini negeri yang baik. Jadi dia berpolitik berdasarkan nilai, ya, nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu pada waktu itu jangan berhenti, kok. Kita berjuang terus menegakkan nilai-nilai ini katanya kan. Saya ya menghasut dan terhasut juga ya. Saling garuk bungkung sendiri lah ya kan antara teman. Dan itulah yang saya lihat dari Rizal Ramli. Jadi dia punya need of achievement, ingin sesuatu itu jadi, dan lu kerja serius saja nanti bakal jadi. Saya tanya, bener gak ya kan? Karena zaman bisa berubah gitu loh. Nah, Rizal Ramli masih memegang politik berdasarkan nilai ini gitu. Padahal setelah itu saya bilang jangan terlalu seriuslah memperjuangkan nilai ya, karena zamannya itu sudah berubah. Sekarang itu politik berdasarkan kepentingan, dan dia bilang wah itu aku nggak bisa. Gimana itu caranya itu kan? Nah, disitulah dia gagal ya. Saya kira memasuki dunia di mana politik itu udah nggak berdasarkan nilai lagi. Ketika dia mau berjuang, dia juga bilang kita harus jadi dokter, kayak berusaha tadi, punya kemampuan dan kita masuk elit itu harus memimpin rakyat ini katanya. Jadilah sekolahlah setinggi-tingginya ya. Secara ilmu sampai negeri Cina,
Ternyata yang kesana cuma Jokowi doang. Cina. Akhirnya mantra kan sekarang kereta api Cina itu kata Mahfud 3 kali ya dimakannya, 3 kali lipat, dan saya Pak Mahfud disuruh KPK membuktikan. Nah, itulah Riza Ramli. Jadi oleh karena itu bukunya banyak ya, masih ada ya. Bukunya sangat banyak, apa-apa dilihat dari buku. Saya bilang, janganlah sekarang nggak pakai buku ini. Ijazah aja dibuat di pramuka. Bisa di pramuka itu mau ijazah Harvard bisa. Udah ada arsipnya semua. Jadi sebenarnya itu kita ngapain sih belajar tinggi-tinggi ya? Dan nyatanya ya, orang yang berhasil itu nggak sekolah tinggi-tinggi amat kayak Aguan itu ya. Apa Aguan ya? Jadi itulah ya perubahan itu yang tidak dikenal oleh Riza Ramli. Jadi dia ada sekolah tinggi-tinggi pada waktu itu S2, selalu kalau mau berangkat itu ketemu saya dulu. Saya lanjutin S2 ya. Kamu teman-teman yang lain berjuang di Indonesia. Saya keluar negeri biar saya bisa masuk berjuang dari dalam. Saya tunggu kapan ke dalamnya ya. Ternyata nembus ke dalam itu juga sulit ya. Sulit. Udah ke dalam, diajak rapat kabinet ya, Riza Ramli. Kerjaannya marahin JK aja. Menteri yang lain dimarahin tuh kalau ratas gitu kan. Mau maki-maki. Padahal pada waktu itu zamannya SBY itu pernah terjadi ya. Orangnya JK ya dulu ya. Orangnya SBY telepon saya. Dok, Mas Dok, ini nanti Pak JK mau telepon Riza Ramli. Dan dia mengajak jadi Menteri Perindustrian pada waktu itu. Nanti lu bilang apa ya? Kamu bilang terima aja gitu ya. Satu Riza Ramli 2:30 malam tuh. Jangan nih sebentar lagi JK telepon dulu. Kalau dia minta jadi menteri lu iyain aja, lu mau. Oh, maaf baru aja gua tolak katanya. Lu kasih gua. Ya, jadi saya pikir politik itu jangan dimulai dari ideal-ideal dulu lah, jadi ekonomi. Ternyata nggak gitu-gitu amat ya, saya kira. Nggak bisa sekarang ideal-ideal banget perjuangan nilai itu, karena politik ini berdasarkan kepentingan. Saya belajarnya dari Bang Hariman ini. Nilai boleh-boleh aja ya ditaruh di kepala kita. Tapi kalau udah berjuang, udah mau masuk berpolitik, itu tinggalkan nilai dulu sebentar. Baru nanti masuk lagi gitu ya. Kalau bisa ya. Jadi berat ini perjuangan kita tuh berat. Zamannya udah berubah. Emang pegang buku ilmu pengetahuan itu bisa. Jadi sebenarnya itu orang Twitter itu udah banyak. Ilmunya itu udah ada di artificial intelligence. Jadi tinggal kita gimana kita memanfaatkan peluang-peluang ini ya. Terserahlah bagaimana akrobatnya ya. Kalau yang Jawa ya bolehlah berendam-rendam dulu ya. Sampai ya masuk angin lah kalau belum tentu dapat jabatan gitu loh. Ini yang terjadi di Indonesia ya, ini kurva habis kita ya. Ketika kita berharap bahwa orang-orang pintar itu apa namanya bisa dapat jabatan, ini nggak lulus SD aja bisa jadi wapres. Mana ijazahnya?
Nggak ada, itu cuma bilang ke Singapura, ke Australia, shopping aja. Pulang-pulang jadi wapres. Kaget dia, ya kan? Saya kira ini kebanyakan ya, sedikit lagi. Jadi ijazah Jokowi itu harus kita buka terus ya. Sekarang bukan hanya ijazah, kuburannya udah pernah disamperin. Belum ada bunkernya dipersoalkan Victor ya. Victor mana? Itu bunker itu jangan-jangan ada betul loh. Jadi ada betul. Jadi kita lebih baik jangan berjuang jauh-jauh sekitar bunker aja. Kita jaga bunkernya aja ya. Jadi saya kira kesimpulan saya ya. Jadi negara ini memang nggak ada aturannya. Pak Mahfud nanti masuk reformasi Polri jadi Pak ya. Oh, tapi kapan diumumkan loh? Senin ya, Insya Allah ya. Nah sekarang gini ya, sekarang yang parah lagi ini ya, TPDF baru dicari ya, dalam kerusuhannya itu siapa, baru dibentuk dan katanya Desember mau diumumkan. Tapi ngapain nangkep orang banyak-banyak begitu? Ribuan orang sekarang di penjara ya, 1.000. Dalangnya belum ketemu, ditangkap dulu siapa aja ditangkap. Dalangnya belum diketahuan. Nah ini yang kena ya kebetulan ya mantu saya yang ditangkap lagi kerja baik-baik di Bali, di Ciduk, ya kan. Sampai sekarang nggak tahu mau diapain. Tadi saya telat karena hadir di demo pra peradilan, ada demo kecil ya, minta dibebaskan karena tersangka itu nggak pakai surat, kalau alat bukti cukup nggak ditemukan. Yang ada itu tahanan itu terus dipanggil aja, disidik terus, iya disidik terus sudah dapat dimajuin kejaksaan ditolak, disidik lagi. Jadi ini negara apa ini? Nggak ada penegakan hukum ini. Jadi saya bayangin ini kalau Nepal terjadi di Indonesia gimana ya? Perlu nggak di Nepal kan ini? Menteri-menteri telanjang di Kali Ciliwung dikejar-kejar, kebayang nggak itu kan? Itu bisa terjadi. Jangan main-main sekarang dengan kondisi saat ini, itu rawan. Jadi Madagaskar baru kemarin presidennya lari, terus mana lagi tuh banyak ya. Peru juga barusan. Indonesia janganlah, presidennya setahun juga belum, ya kan? Kita dukung dulu lah. Ya, gimana ya? Dukung dulu lah, masih Menteri Keuangannya juga masih baru ya. Cuman nih si Asam Sulfan ini ya masalahnya. Fufu Fafa itu gimana sih dulu kok bisa jadi? Saya pikir kita turunkan dia dulu lah, ya kan? Loh kan memang nggak memenuhi syarat kan, nggak memenuhi syarat. Saya kira secara konstitusi kan itu nggak boleh ya Pak Mahfud ya. Kalau nggak sesuai dengan syarat, ya batal.
Jadi ini yang harus kita waspadai ya di negara Belanda ini. Dan soal tahanan politik kita minta bebaskan lah, ya. Kita setuju ya. 1.000 orang ditangkap percuma, dalangnya belum tahu dan ditangkap. Ya, saya kira itu ya dukungannya, dan juga mohon maaf ijazah Jokowi juga harus terus diusut ya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Luar biasa Bang Indo. Ya, mohon benar juga buat kita doakan semua aktivis teman-teman yang lagi ditahan. Saya tahu betul banyak yang punya keluarga di sini. Ada berapa kayak Mbak Laras dari Bu Mary, ada Pedro, dan yang semua lainnya. Kita doakan semua bisa lepas segera ya mereka. Amin. Ya, mungkin untuk selanjutnya tadi Bang Indo ini yang baik sekali poin-poinnya. Jadi dulu Bung Rizal pernah bilang, kaum terdidik punya tanggung jawab pada masyarakat di bawah. Kaum terdidik harus mengerahkan kemampuan dan pengetahuan untuk kemaslahatan rakyat sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ada Bung Rocky Gerung. Oh ya Bang Jumro boleh, duluan silakan Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu saya di Borgol sama temennya Pak Mahfud 2020, dan saya lihat video Bang Rizal marah-marah ke Siwan. Ini Kapolri lah kira-kira gitu ya. Ini anak-anak di Borgol ini nggak bakal kapok mereka itu. Saya tahu lah taktik, nggak akan kapok. Ngapain di Borgol-Borgol seperti itu? Kata Bang Rizal seperti itu. Dan itu sangat menyentuh bahwa Bang Rizal itu luar biasa, berani dan juga bertanggung jawab. Tidak hanya itu, dia ngirim ini pengacara yang terkenal, akhirnya ya ada kerjasama lah gitu. Jadi saya terharu sekali, dan saya tahun 92 ketika keluar dari penjara, ya, penjara Orde Baru 89 sampai 92, 3 tahun keluar pas Bang Rizal baru pulang juga dari luar negeri ya, masuk ke waktu itu namanya Economic Advisory Group ya, kita ketemu dan ya udah kita melihat Bang Rizal pasti senior, sudah Bang Hilal dan teman-teman pasti senior. Kalau Bang Hariman itu legend, dan itu di atas segalanya. Waktu kita di penjara denger nama Bang Hariman, denger itu waktu 80-an. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ketemu dan dapat briefing langsung dari mereka di hasut-hasut, terus hasutnya gitu loh. Nah akhirnya sampai masuk lagi Pak Mahfud, dan saya sepakat ya, karena yang sekarang 1.000 orang ditangkap ini, saya yakin sumir itu. Saya yakin sumir. Saya itu sumir Pak Mahfud. Saya itu lucu. Saya diadili sama undang-undang, kemudian dalam proses MA, undang-undangnya dibatalkan. Jadi saya ini statusnya nggak jelas. Apa namanya itu ya? Jadi waktu lagi ke MA, karena yang penghasutan itu berbuat onar itu loh, ayat 14-15 ayat 1 itu ya. Nah itu sekarang gara-gara sama di Asari Asar ya, itu ya di Alis Azhar diidikan, kemudian ya udah itu dibatalkan. Nah, jadi saya sekarang ngawang-ngawang aja gitu. Jadi saya tidak terpidana ya berarti ya kasusnya ya. Ya enggak. Pokoknya belum ada keputusan dari pengadilan itu Mahkamah Agung belum. Nah kalau yang lain udah, ya Saganda sudah menjalankan, ya kan? Anton Purwana sudah menjalankan, karena udah inkrah. Nah kalau saya lagi proses Mahkamah Agung, tiba-tiba itu dibatalkan. Nah jadi ya, dari kira-kira begitu. Jadi saya masih bersalah kira-kira. Itu kalau dia kotor nggak peduli gitu. Nah jadi intinya Bang Rizal banyak sekali memberikan inspirasi buat teman-teman gerakan. Saya kan
selalu dan teman-teman di aktivis ya dengan buruh dan sebagainya. Dan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja kita, dan itu terbukti Bang Rizal bilang nggak ada kapoknya. Saya begitu saya keluar dari penjara, saya diminta memimpin SPSI. SPSI itu organisasi yang jutaan anggotanya. Jadi kalau Bapak naik mobil Toyota, Honda, Moto, Yamaha, Daihatsu, ngerokok, Jarum, Sampurna, apa semua, itu yang bikin anggota SPSI. Jutaan jumlahnya. Saya mimpin itu sekarang. Dan sekarang setelah keluar dari penjara, betul, saya lebih galak dari yang sebelum-sebelumnya, tapi nggak berani nangkep. Gitu loh. Karena sekarang saya tangkap yuk, ayo gitu loh, kira-kira gitu. Saya pimpin sampai jam 12 malam, saya pimpin demo. Dan Bang Rizal, saya buat cerita, Bang Rizal pidato di depan banyak sekali manusia tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan karena itu buat saya luar biasa lah Bang Rizal, dan kita saya berbangga bisa bersama dengan beliau, dengan teman-teman semua, Bang Hariman dan lain-lain, dan mudah-mudahan pagi-pagi perjuangan untuk rakyat jelata keadilan kita terus panggil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal buruh, Bang Rizal bilang, semua buruh dan kita harus berjuang agar demokrasi ini betul-betul adil dan jujur. Jangan sampai kedaulatan rakyat itu dicolong. Jangan sampai demokrasi dikhianati. Pemerintah yang curang dan yang tidak demokratis pasti tidak akan bermanfaat untuk buruh. Mungkin untuk selanjutnya kita ke Dr. Indra Iskandar. Oh, jadi gitu. Okay. Mungkin Bang Denny. Oh iya, mungkin kita tutup dengan Bang Heri ini. Kita tutup, tolong tepuk tangan dulu nih Bang Heri, benar-benar ngatur semuanya, kita benar-benar bersyukur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini bisa terbit karena kami tim kecil kerjasama ya. Inisiatornya Mas Ali Gunawan, jurnalis semua, tapi sekarang lagi bertani di daerah Garut Tasik, jadi nggak bisa hadir. Lalu saya minta tolong sama Suami Pami Dewi, seperti yang menjadi editor ini, kemudian bersama saudara Isti Nugroho, kemudian juga Bung Indra Iskandar, dan juga Bung Isti Ngontak Dendia, bagaimana supaya buku ini terwujud dan di launching di Paramadina. Semangat kita adalah cita-cita bangsa itu kan ingin melihat Indonesia sebagai negara keadilan. Karena yang hilang dari kepala para elit, para penguasa oligarki dan semua itu kan keadilan itu nggak ada di dalam mimpi mereka. Yang ada akumulasi kapital, yang ada bagaimana meningkatkan kekayaan kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok peng-peng tadi kan. Nggak ada cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan saya mengenal Bang Hariman itu ketika saya kelas 4 SD. Saya membaca koran di rumah komandan kodim saya, anaknya Agus, teman saya sekelas, dia ketua kelas saya, dia bilang, jadi Roman ini bapak saya nggak kumpas nih, halaman 1, tokoh gerakan mahasiswa mana nih, halaman sedang. Waktu itu saya di sekolah Katolik SD Maria Purworejo, saya nggak nyangka kelak Bang Hariman dan Mbak Anda akan mengurus saya sampai saya bisa ketemu Anda semua di sini. Ya, saya berkenal dengan Bang Rizal juga cukup lama karena saya kan dulu setelah lulus saya menjadi wartawan. Ya, dan sebagai jurnalis saya melihat cita-cita para demonstran ini, baik itu Bang Hariman Segar dan kawan-kawan, Bang Rizal Ramli dan kawan-kawan, itu dalam pikiran saya negara keadilan, negara yang memanusiakan manusia Indonesia, yang sampai hari ini menurut Bang Rizal Ramli 70-80% masih hidup dalam kemiskinan. Ya. Tapi menurut laporan Biro Pusat Statistik kan kemiskinan menurun. Tapi kalau Bank Dunia jelas 60% lebih rakyat kita melarat, rakyat kita miskin. Nah, di dalam perkembangannya saya ketemu teman-teman semua ini, ada Bang Hariman, Bang Rizal Ramli, ada Mas Heri Amadi, almarhum Rabi Sasono, Cak Nur, ya kan, Mas Jamba Harjo, ya, Bang Fakri Ali, ada Bang Saidi, Bang Muslim Dalan, Bang Bursa Samudi,
Tapi dari dulu, Gubernur apalagi, Cak Ganda, kemudian Amarsyah, Pak Abdul Rahman, kami semua dulu bertemu dalam suatu tarian nafas ingin demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Sampai hari ini cita-cita itu makin jauh dicapai karena yang berkuasa masih memikirkan pertumbuhan. Nah, buku ini kita hadirkan untuk mengingatkan kembali bahwa kita masih punya mimpi mewujudkan negara keadilan, ya, negara yang adil dalam ampunan dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya tidak akan banyak bicara, tapi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, kepada Bapak, Ibu, dan Anda semua yang telah hadir dalam acara ini. Dan kami dari Universitas Paramadina atas nama Rektorat Profesor Dwi Rahmini, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya atau kelemahannya, ya. Tapi sekali lagi, Bang Rizal Ramli selalu menekankan pentingnya silaturahmi lintas generasi, ya. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, ya, Ahmad Dahlan, ya, Sabudin Negara, dan seterusnya selalu mengajarkan kepada kita nilai-nilai. Nilai-nilai itu hanya bisa kita perjuangkan kalau tali silaturahmi kita, dialog kita, komunikasi kita, persahabatan kita lintas generasi terus berjalan, karena ini adalah never ending journey, perjalanan yang tak kunjung akhir. Dan percayalah, kalau ada pepatah the old soldier never dead, maka juga ada istilah the old activist never dead. Aktivis semakin kuat tidak akan pernah mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin kita boleh. Ya. Mungkin kalau saya boleh tutup terakhir aja. Jadi almarhum Reza Ramli sudah bilang, the best way to predict the future is to create it. Cara paling baik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Pas itu berapa tahun lalu saya sedang ada kesulitan, dan Bapak juga lagi ada kesulitan, kalau nggak salah itu pas mau ditangkap SBY. Pas waktu itu, ya kan, kita lagi di taksi berdua aja. Ya kan, dibilang udah kok, nggak usah pusing, hadepin aja. Kalau namanya sial tuh, dilewatin aja, nanti lama-lama habis. Kalau ada batu, lu pukul aja, nanti lama-lama pecah. Jadi saya tutup harapannya semua, dipukul aja batunya, lama-lama pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.